kerja. Hai dong. Oh, halo. Oh, ini ya. Ini buat dokter Steni ya. Iya. Oh. Ini ada oleh-oleh. Ini dokter Steni. Ini yang sudah saya janji di channel saya. Sahara. Iya. Ini buat Linda. Linda. Terima kasih dok. Buat Linda, semoga berkenan liatin ke penontonnya. Tapi kan Ini dokter sudah pernah sampaikan artinya itu. Bisa diulang lagi dok. Jadi ini Sahara ini bahasa daerah yang artinya dikagumi, disayangi, dicintai. Ya. Oh begitu. Jadi bisa saya panggil friend saya, Sahara Friends. Artinya Sahara yang saya kagumi, saya sayangi, saya cintai. Oh, kalau bahasa Itali sih adanya. Ada bahasa Italia Kalau apa? bahasa Italia kalau mau bilang di satu tempatnya yang kita cinta itu che bel posto. Kebel Post. Kebel Posto. Kebel Post. Terima kasih banyak dok ya. Iya. Ayo silakan sambil ngobrol. Ya. Kebel Posto. Berarti 3 kata ya. Iya. Ya. Karena itu saya bilang kalau bahasa Italia itu nggak segampang apa ya, bahasa Indonesia itu banyak istilahnya bisa disikat-sikat begitu dan Iya. kata-kata itu bisa menjadi satu. Iya. Bahasa Italia itu Nggak bahasa bisa. panjang-panjang. Oh panjang ya. Jadi apa? Rasanya setiap tahun jadi makin kesini itu makin bertambah tahun kata itu terupdate, ya kan? Kalau kita nggak, kita bahasa lama ya? ancient, Oh, dari bahasa Latin. dari bahasa Romawi. Gitu. Jadi kita memang mungkin salah satu bahasa paling tua ya. Di sana ya? Kita nggak ada. Nggak ada. Memang next generation sekarang ke arah Inggris semua. Jadi istilahnya bukan istilah Italia lagi, tapi pakai bahasa internasional seperti Inggris. Yang dipelajari dari sosial media. Jadi memang Itali agak apa ya istilahnya menjaga bahasa yang lama ya, jadi mempertahankan bahasa yang lama. Iya, iya. Kalau Kita- perubahan bahasa yang baru jarang ada ya. Jarang ada. Nah ini di Indonesia trennya itu bahasa ada istilah-istilah disingkat begitu seperti modus. Apa itu modus? Modal dusta. Modal dusta. Oke. Jadi kalau orang Manado bilang tukang abunti Ya. atau tukang plas. Ya. Itu Abu Nawas tinggi. Cerita Abu Nawas Saya mau selalu Cerita bohong. Ya. cerita bohong. Ya gitu. Ya. Tipu-tipu. Oh, iya. Apa lagi ya? Baper kayak bawa perasaan. Bawa perasaan. Orang yang jadi pasti untuk itu. Yang pasti, Kayak biasa ada kita- sih pasti udah Pasti baper udah. itu. kalau biasa kita kalau Ya. orang Itali biar kata nggak terlalu elegan ya kita bilang kepale. Kepale. Tapi itu nggak terlalu sopan kalau kita dengan teman-teman. Ya. Tapi kalau Oh. dibilang di misalnya acara resmi jangan berani begitu. Apa lagi? Terus on the way, singkatan dari OTW. Ya karena itu dari bahasa Inggris. Kalau Iya. itu juga ya Kalau karena ada anak paling- muda sekarang. Nah kalau bahasa Itali sebenarnya nggak ada sama sekali. Tapi sekarang karena zaman modern, kalau kamu bicara dengan millennials pasti tahu OTW. Biar kamu WA aja OTW itu semua mengerti. Walaupun itu bukan bahasa Italia lagi. Tapi kalau kamu bilang begitu sama mama saya, nggak mungkin mengerti. Tapi kalau kamu dengan teman Itali, kamu bilang on the way, Ya sekarang juga karena selama saya di Indonesia memang menjadi seperti orang Indonesia. Oh, jadi. Saya juga OTW. Atau biasa saya bilang sto arrivando seperti saya sudah menuju ke Oh, gitu. sto arrivando. arrival. Arrival. Hmm. Kalau bahasa
bahasa Manado baku dapa itu. Baku dapa itu ketemu. Oh, ketemu. Kalau kita anak muda biasanya bilangnya meet up. Meet up. Nah, itu juga dari bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris juga. Kalau dia dengan saya pakai bahasa Itali kalau meet up. Baik. Kontra. Cuma pada kesempatan ini saya ada satu kata yang saya ingin disampaikan supaya biar semua viewers Sasahara juga tahu dan banyak orang tahu. Kadang bahasa di satu daerah dengan daerah yang lain kan beda. Jadi misalnya contoh, ada kata yang sering dipakai di seluruh Indonesia atau khusus di Jawa sini, bajingan kan kata yang tidak boleh dipakai sebenarnya. Bajingan itu apa ya? Kasar, bahasa kasar. Tapi di Manado, Linda pernah tahu Linda, di Manado bajingan bisa dipakai nggak? Kalau saya nggak tahu, saya cuma belajar tapi tidak pernah pakai. Bahasa ya jarang juga, lebih kasar. Kalau bahasa Kalau di Itali sering loh. Oh, gitu. Kita dengan teman-teman sering pakai kata-kata. Kata gitu. Karena kita kalau di Manado dan yang memakai itu, di Manado kan memakai itu. Iya, tapi di Manado itu bajingan bisa punya dua arti. Bajingan atau bajingan itu keren gitu loh. Jadi punya dua arti, bisa bajingan dengan sebutan yang kasar, tapi bisa berarti keren gitu loh. Bisa seperti hebat gitu. Hebat. Oh, hebat sekali bajingan. Ya, Gitu. seperti dia sukses bisnis dan lain-lain. Oh, baik. selama saya memang di Indonesia ya, bukan cuma di mana tuh saya nggak pernah dengar orang kali mabuk lah. Ya. Saya nggak pernah dengar orang yang bahasa kasar gitu. Kalau di Itali sering, biar dokter di jalan kalau orang lewat atau apa ya bapak kulo sudah biasa. Apa? Bapak kulo. Bapak kulo. Artinya apa itu? Ya itu seperti itu. Seperti pakiu. Oh. Tapi orang tidak, karena itu sudah menjadi juga bahasa hari-hari, orang tidak kecewa dan tidak tersinggung. Jadi sedangkan kita dengan teman-teman pakai beberapa istilah seperti itu dan tidak ada yang tersinggung karena sudah ya bahasa hari-hari. Lebay, berlebihan. Jadi misalnya punya sesuatu dilebih-lebihkan, namanya kalau bahasa gaulnya lebay. Lebay. Berlebih-lebihan. Hiperbola begitu. Hiperbola, iya. Oh itu kalau kita hiperbola, semua kata Itali memang ada hiperbola, tapi itu sudah biasa jadi misalnya kalau saya bilang bene itu baik, kalau jadi benissimo kita selalu ya itu tambah isimo itu di satu kata artinya menjadi hiperbola. Kalau untuk Sasahara lebih dari itu, lebih dari cinta, lebih dari kamu, jadi apa? Ya seperti itu. Ke bello apa? Kalau bello jadi bellissimo. Bellissimo. Jadi semua adjektif yang kita pakai. Saya kalau tadi kamu berpikir, yang memang saya tadi berpikir Sasahara itu sama dengan persona grata. Beda ya? beda. Kalau itu persona grata itu adalah orang yang terima kasih banyak dengan satu orang lain. Oh, orang yang diterima, disukai ya? Iya, dia pokoknya kalau misalnya dokter ada bikin sesuatu dengan saya dan saya terima kasih banyak kerja Bapak persona grata. Oh, Gitu. Jadi itu dari grasi. Tapi itu dipakai itu sebenarnya. kalau di sini kan orang pakai itu persona grata itu orang yang misalnya orang yang akan dicekal persona non grata. Kalau non grata misalnya dokter ada undang orang di dinner ini, tapi rata-rata kita semua nggak suka sama dia, itu persona non grata. Jadi itu seperti kita nggak itu ya orangnya yang kita nggak suka bergaul, nggak suka itu karena mungkin dia ada bikin sesuatu yang jahat dengan kita atau apa. Jadi dia opposite. Kalau grata itu terima kasih banyak. Kalau non grata itu diusir. Oh, bahasa gaulnya berarti kayak muka dua. Depan kita baik, padahal belakang kita sebenarnya nggak suka gitu ya? Bukan. Itu bukan karena di belakang yang bikin itu. Nah, memang ada bikin sesuatu yang jeleknya dan kita sudah tidak terima dia. Jadi tidak itu. Bukan termasuk tamu tadi undang ada hantu misalnya, bukan? Oh, bukan. Berarti emang dari first impressionnya emang gak bagus gitu ya? Rata-rata karena ada bikin sesuatu yang dengan kita personal, ya bikin sesuatu yang tidak bagus. Contoh misalnya, Contoh apa?
contohnya bikin tidak bagus. Contoh, saya fans AC Milan, kalau ada orang Inter Milan dan Inter Milan kasih kalah AC Milan, saya pasti bilang persona non grata. Berarti kalau kamu di Jakarta contoh Persija dengan Persib, Ya itu, ya bersaing lah. Tapi enggak, sebenarnya rata-rata yang mau orang yang tidak baik, yang itu mau pasang pun tidak baik. Oke, minum dulu dong. Ayo. Ayo, cheers. 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 Kalau bahasa Italia cincin. Cincin bahasa Italia. Cincin. Atau salute. Karena salute, Oh, salute. salute itu sebenarnya health. Jadi Health. kalau kita begini seperti ya good health for everyone. Oh. Batas mama kalau salute sem. Salute sem. Kalau Salute, kamu juga Sam. bersin, dibilang salute karena apa? Karena dibilang seperti semoga kamu ada health. Itu adalah Tidak, saya ada satu cerita. Ini sering di Manado. Kalau orang datang di Manado, kadang orang salah pengertian dengan kata yang dipakai oleh orang di sana. Contoh begini, ada satu atasan saya, dia datang ke rumah bawahannya, terus dia tanya ke orang yang ada di rumah, bapakmu ada Pigi. Ada Pigi itu kan kalau ada tapi pergi, maksudnya apa itu loh? Itu bingung, orang Jawa datang di sana itu bingung. Apa kok bisa ada Pigi? Ada tapi kok pergi? Nah, itu ada Pigi bahasa Manado itu satu kata kayak baku dapa, satu kata dia. Bukan baku terus dapa, enggak. Baku dapa gitu loh. Sama dengan ada Pigi. Ada Pigi itu ada Pigi, jadi pergi artinya gitu. kalau kita tahu lebih jauh ke bahasa Manado memang. Kalau jadi kalau dengan bule ini mau bilang ada pergi kita semua. So ngerti. Jadi ada cerita yang lucu dong. Waktu juga kita pindah di Jakarta, karena selama saya di Manado, saya bukan belajar bahasa Indonesia di sekolah, saya belajar ari-ari. Jadi dengan orang di Pulau Bunaken, Oh, saya tahu. ahli Dia dari lautan. Italia Dari langsung ke pulau. Terus itu jadi dengar ari-ari di situ memang pakai bahasa Manado semua. Bahasa Sangir. Ya bahasa digunakan masih bahasa Manado. Manado. Terus waktu saya ketemu sama Semi, saya sudah bisa bahasa Manado, Mak. Kita tahu itu bahasa Manado, kita pikir itu bahasa Indonesia. Jadi waktu kita di Jakarta juga sampai saat ini masih pakai Bahasa Manado bawah. dan orang di sini seperti Bingung. ya apa ini itu bule Bahasa bahasa aneh-aneh. aneh-aneh. Jadi itu saya juga dengan dia berapa kali Seth, ini bahasa Manado atau bahasa Indonesia? Itu bahasa Manado, itu bahasa Indonesia. Contoh di Hero itu ya, Oh iya. beli ayam dia, kan mau beli ayam. Terus waktu dia ke mobil, marah-marah. Itu kenapa saya tanya ini ke stafnya di Hero, dia seperti bingung dan tidak mengerti apa yang saya bilang. Memangnya kamu bilang apa? Saya bilang ada ayam, saya nanya ke dia ada ayam enteru. Dia bingung, melongo dan apa. Ayam enter itu ada ayam Ya, utuh dia itu loh. harusnya mau ambil utuh, makanya Istilah enteru bahasa Manado utuh. utuh. Jadi dia masih ke bawah kayak tadi dari Manado datang. Ayamnya. Mas ada ayam enteru. Masnya yang bingung, dia juga bingung. Kenapa masnya lihat saya seperti baru pertama lihat bule gitu. Jadi Betul. itu Karena di ya. Manado sudah biasa waktu saya pergi belanja, saya bilang, satu ayam entir, wah mereka sudah tahu. Jadi di harusnya Apalagi satu ayam sini, entir. Sampai ya, saya banyak. marah-marah dan saya bilang, dalam bahasa Inggris, one chicken, I want one chicken. Itu bisa mana? Kesian. Itu. Jadi memang bahasa setiap daerah, setiap negara itu pasti beda. Kan ada satu pepatah bilang gini, so many countries, so many customs. Banyak negeri, banyak adat ya. Ada pepatah bahasa Indonesia, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Gitu. Jadi lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Sebenarnya dengan Italia sama, karena di Italia juga semua daerah punya bahasa sendiri. Kalau contoh saya dari Florence, kalau misalnya saya turun ke Napoli atau Sicily dan mereka pakai bahasa mereka, saya nggak bisa mengerti. Oh, gitu. Gitu. Jadi ada bahasa sendiri-sendiri. Dan beda jauh katanya seperti itu, misalnya Indonesia dengan Manado, Oh, dapat dengan ketemu jauh banget. Nah, ya. Italia juga Seperti itu, ya? Gitu, iya.
Jadi kalau seperti mama saya dari daerah selatan, waktu dia pulang kampung dan dia bicara sama kita juga punya saudara gitu, saya tidak mengerti apa-apa. Nah, saya bisa bisniskan. Oke, saya kira cukup pembicaraan kita malam ini. Hai Hai, guys, guys. jangan lupa Di like di komen, dan di subscribe. di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar kalian tahu updatean dari Sasahara.